Oke. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini di tanggal 13 April ya, bertepatan di hari Rabu, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di kajian online ini. Serta salam kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita memulai kajian teman gue ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ini saya lagi dikoreksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, ya Rasul, ya Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, semoga dengan doa yang kita sama-sama panjatkan untuk hari ini bisa dipahami dengan baik, dilancarkan kajian online ini, dan semakin hari semakin paham akan firman Allah yang akan pemateri. Oh ya, ya mungkin sekarang masih ada baru 5 orang ya. Nggak apa-apa, kita tetap lanjut aja dulu ya. Semoga nanti seiring berjalannya waktu nanti lama-lama akan berdatangan kembali ya. Nah, sebelumnya mungkin di sini ada yang baru datang, baru join lagi ke kajian teman gue ini. Nah, saya akan memperkenalkan dulu ya, sebenarnya ini teman gue itu apa. Teman gue ini adalah singkatan dari tim ngaji gue. Nah, jadi di sini kita sama-sama para pemuda-pemudi ini untuk terinspirasi untuk bisa mengadakan kajian teman gue ini. Nah, untuk teman gue ini kita sudah melaksanakan kajian ini udah ke minggu ketiga ya kalau nggak salah. Iya. Nah, di sini intinya apa ya kajian teman gue ini? Ya kita sama-sama ingin lebih mengkaji bagaimana dengan cara kita belajar sejarah Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya dan para sahabatnya, kita bisa lebih mengerti bagaimana implementasi ke kehidupan di zaman sekarang ini. Nah, untuk kajian hari ini temanya adalah kuatkan hati dengan iman. Okay? Taklukkan isi dunia dengan Al-Quran. Dan ada big questionnya nih, bagaimana sih caranya kita taklukkan dunia? Nah, untuk lebih jelasnya, saya sebagai MC, nama saya Hadamai, dan saya akan mencerahkan membahas pemateri ini kepada pemateri yaitu Kang Husni. Oke. Sebelum itu saya akan menginfokan kembali ya, jangan lupa kita akan mengadakan giveaway di sebelum akhir series kajian ini. Nanti di sana ada hampers ya
yang insya Allah akan dari kajian teman gue ini akan memberikan ke peserta. Nah, syaratnya adalah semua bisa mendapatkan hampers dengan cara jangan lupa terus isi feedbacknya dan rangkum setiap kajian ini gitu. Jadi kalau ada rangkuman terus nanti tag langsung ke IG teman gue ID. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai dan saya serahkan kepada Kang Husni untuk menjelaskan tentang materi hari ini. Silakan Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah. Teh ini selaku apa ya ini? MC ya, selaku MC teman gue ya yang sudah mengajak saya untuk berbagi ilmu berdiskusi dalam rangka ya memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain dan tidak bukan dalam program Ramadan ini selama 30 hari kita ditempa ya, dididik, dilatih bagaimana menjadi pribadi mukmin muslim yang unggul. Gitu. Karena kebayang nggak ketika di bulan Ramadan ini kita terpaksa ya atau dipaksa sama Allah ini untuk bangun sebelum subuh malah ya, sebelum adzan subuh yang biasanya kita bangun subuh gitu, ini rutin 30 hari kita bisa bangun sebelum subuh, qabla subuh. Nah, ini tentunya merupakan media yang luar biasa gitu ya yang diberikan oleh Allah. Ini pelatihan ini dilakukan selama 30 hari, bagaimana outputnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya di hadapan Allah. Makanya perlu dimaksimalkan, perlu diikhtiarkan dengan kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Di kegiatan sehari-hari barangkali kita kalau misalkan kerja, kalau misalkan kuliah, itu biasanya dari jam 8 sampai jam 4 ya, 8 jam. Kalau bulan Ramadan ini dipangkas kurang lebih menjadi 7 jam. Nah, ini adalah aturan yang perlu kita maksimalkan gitu ya, bagaimana 1 jam itu bisa dimaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kerasa gak kalau di Bandung di sini kalau misalkan sore hari ya, kecuali sekarang mungkin cerah, itu hujan ya teman-teman. Hujan, kenapa hujan itu? Ya kalau misalkan kita berpikir itu berarti sama Allah itu dikasih waktu yang khusus lagi kan, waktu di Jabahnya doa tuh di bulan Ramadan, kemudian di pas turunnya hujan gitu ya. Nah, makanya ini perlu dimaksimalkan gitu. Pas sore-sore beres kegiatan sehari-hari sibuk ya, aktivitas dunia, beres kerja, beres kuliah, beres apapun itu. Nah, sama Allah dikasih waktu sorenya untuk kita bermunajat kepada Allah, memohon apa yang dicita-citakan, memohon apa yang didambakan gitu oleh kita semua. Dan tentunya ini sekarang juga tentunya kita mencari ilmu ya bareng-bareng, sharing-sharing ilmu terkait dengan materi tentunya Sirah Nabawiyah ya Teh Deni gitu. Terima kasih juga ini buat teman-teman tim ngaji gue ya yang sudah berkesempatan memfasilitasi dalam rangka bertukar pikiran, bertukar wawasan di sore hari ini. Oke. Ini biasanya Teh Deni share screen atau diskusi aja? Boleh, mangga diserahkan kepada pemateri. Share screen aja. Iya. Tapi belum diizinin sama hostnya. Oh, rumah. Silakan. Lagi proses kan? Ya. Ini materinya materi umum aja ya. Nggak apa-apa Kang. Nah, nggak apa-apa. Ini tadi ini biasanya berapa orang sih? Apanya Kang? Pesertanya? Kemarin sekitar ada 10, sempat lebih, kayaknya hampir waktu itu sempat 15 juga kalau nggak salah. Oh, 15. Iya.
Oke, ini teman-teman semua perlu kita sadari kenapa sih kita perlu sejarah, kenapa sih kita perlu belajar masa lalu gitu ya. Karena kalau dilihat dari asal-usul kata kan sejarah itu kan berasal dari bahasa Arab gitu ya, sajaro yang berarti pohon. Pohon itu kan berarti dari akal sampai ke buah. Nah, umat Islam ini sekarang ini sangat-sangat lupa gitu ya dalam sejarah, terutama apalagi terkait dengan kontribusi Islam dalam peradaban di dunia gitu. Orang Islam tanya aja, tahu gak sejarah? Misal sejarah para nabi dan rasul itu jarang-jarang ada yang tahu gitu. Kalau ada survei gitu ya atau penelitian gitu ya, coba aja di satu kampung, satu desa, satu kota aja ya, misal tentang sejarah di Islam gitu ya. Jangan berkaitan keperadaban dunia dulu, Islam secara umum aja itu pasti sangat-sangat awam gitu ya, orang-orang di Indonesia. Gitu ya teman-teman. Makanya ini saya mengaitkan atau membawa tema atau judul tentang kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Karena Islam tuh dulu tuh pernah menguasai dunia ya. Diawali dengan negara kota Mekah, kemudian ke Yathrib, ke Madinah, kemudian mengalahkan Romawi dan Persia ya, yang pada saat itu menjadi imperium besar gitu yang ada di dunia. Kalau sekarang itu imperium besarnya Rusia dan Amerika. Gitu dulu umat Islam pernah mengalahkan gitu, imperium itu. Gitu. Apakah sekarang bisa? Ya tentunya bisa. Nah, oke teman-teman perlu dipahami juga, perlu direfleksi ulang lagi bahwa ketika kita belajar sejarah ada satu hadis yang menyatakan bahwa zaman itu terbagi ke dalam 5 fase ya. Zaman nubuah, zaman khilafah, zaman zaman nubuah, zaman khulafaur rasyidin, zaman khilafah, zaman pemimpin menggigit, menzalim dan kebangkitan Islam yang terakhir. Nah, tentunya dalam sejarah itu menurut Islam, sejarah itu adalah sifatnya berulang. Berulang itu ketika dulu pernah terjadi, maka nanti juga akan terjadi. Ketika Islam dulu sudah menguasai dunia, maka nanti juga Islam akan menguasai dunia. Cuman kita perlu pahami juga bagaimana Islam ini menjadi penguasa gitu ya di peradaban dunia. Bagaimana caranya? Polanya pasti sama, cuman waktu dan tokohnya akan berbeda. Apakah kita akan menjadi tokoh ataupun tidak, itu tergantung kepada masing-masing pilihan, karena prinsipnya hidup itu adalah pilihan. Kalau misalkan di off udah dulu. udah Teh Dini sama saya di saya kan jadi host sekarang. Jadi saya nge-admit sama nge-mute serta. Oke, lanjut ya. Jadi ketika hidup ini menjadi pilihan, maka tentunya ketika kita menjadi manusia, itu benar-benar jadi pilihan. Apakah kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah atau salah di hadapan Allah. Ketika ini Islam nanti akan menguasai dunia, itu pilihan juga apakah kita menjadi penonton, apakah menjadi tokoh atau menjadi pemain. Itu teman-teman sebagai prolog dalam diskusi kita di sore hari ini, bagaimana kita menyiapkan gitu ya kemampuan kita, kapasitas kita dalam menyongsong peradaban di dunia. Oke, kita flashback ke zaman dulu ya. Kita flashback ke zaman dulu ketika zaman jahiliyah itu berlangsung. Karena ketika dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu terjadinya fatrah kenabian atau kekosongan Nabi sangat-sangat lama, sekitar 350 tahun. Nah, ketika kekosongan Nabi itu, kan Nabi itu prinsipnya itu adalah membawa wahyu ya. Nabi dan Rasul ya, membawa wahyu baik bagi dirinya ataupun menyampaikan kepada orang lain. Nah, di sana tuh istilahnya tidak ada ustadznya, apa ya?
tidak ada orang yang mengarahkan, mengajak kepada ketaatan kepada Allah gitu. Jadi ketika Nabi Isa udah gak ada tuh, udah weh gitu ya. Ada keterkikisan secara perlahan gitu ya, secara bertahap, tidak saklek ya, karena setan atau iblis juga kan menggoda kita dari yang perlahan-lahan dulu, nggak saklek gitu ya. Contohnya, misal sholat ya, sholat aja. Sholat itu kan idealnya itu kan tepat waktu, awal waktu ya, teman-teman. Ketika setan itu menggoda, maka setan iblis itu menggodanya tuh nggak langsung, kamu jangan sholat, nggak jadi nggak sholat, bukan. Misal kita disibukkan dengan pekerjaan atau kuliah, sehingga sholatnya agak ngaret gitu ya. Udah gitu, misal tahap selanjutnya iblis itu menggoda lagi. Nah, sholatnya jam 2 misalnya kalau zuhur. Terus lanjut lagi, sholatnya mepet-mepet sebelum asar gitu ya. Kemudian akhirnya gak sholat. Nah, iblis tuh menggodanya tuh seperti itu ya. Pola dakwah iblis tuh. Nah, jadinya ketika kita mengetahui bahwa di zaman jahiliyah ini ada terkikisnya moral, malah ini moral dari pribadi masyarakat Mekah, dan sehingga terjadinya penyimpangan akidah. Jadi akidahnya juga turun, moralnya juga turun, ya. Dari sisi penghadapan ke Allah turun, penghadapan kepada manusianya juga turun gitu. Gak beradab orangnya tuh, gitu. Nah, dari sejarahnya ini ada salah satu sahabat, saya lupa lagi namanya. Jadi masa jahiliyah di sini atau mereka tuh orang-orang masyarakat Makkah tuh melakukan peribadahannya tuh menyembah pada patung-patung gitu ya, benda-benda mati. Nah, ini ada sejarahnya teman-teman. Jadi ketika ada satu masyarakat Mekah yang berangkat ke Persia kalau tidak salah. Jadi dia tuh melihat bahwa negerinya tuh makmur, maju, sejahtera, ya, subur, tidak ada kemiskinan, minim sekali, ya, kriminalitas minim dan sebagainya. Nah, dia melihat bahwa orang-orang sana tuh menyembahnya itu patung-patung. Ya, akhirnya dia terinspirasi, oh ternyata kalau misalkan mau rakyat makmur sejahtera harus menyembah patung. Baliklah ke Mekah. Nah, udah di Mekah dia share kepada yang lain. Oh ini caranya, cara pengen makmur rakyat sejahtera tuh caranya harus menyembah patung. Akhirnya orang lain tuh terpengaruh dan menyembah patung. Sangat-sangat terbelakang, sangat-sangat jahiliyah masyarakat Mekah itu. Cuman ya negerinya makmur gitu ya. Gitu. Cuman ya negeri Mekah tuh ya segitu aja gitu, gak bisa menandingi Romawi Persia, biasa aja gitu. Kalau sekarang mah negara-negara kecil, gimana sih, misal Timor Leste gitu ya, kalau di kita di tetangga Brunei yang kecil-kecil gitu. Kecil tapi gak punya power juga gitu. Beda dengan Singapura, kecil tapi punya power gitu ya, terpengaruh. Oh, bisa negara yang bisa mempengaruhi dunia. Gitu, oke teman-teman. Nah, setelah itu bahwa terjadinya fatrah kenabian, kekosongan kenabian, maka Allah mengutuslah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan dipanggil sama Allah ya di Gua Hiro ya teman-teman. Ketika di Gua Hiro itu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, baca gitu ya. Jadi buat penyadaran dulu kepada Nabi. Ini masyarakat Mekah tuh jahiliyah gitu ya, terbelakang. Nah, sama Allah dikasih ayat itu. Sampai-sampai kan Nabi Muhammad datang ke rumahnya itu menggigil. Menggigil itu dalam artian sadar gitu ya. Sadar gitu bahwa Nabi Muhammad ini menerima wahyu itu benar-benar apa ya, mencerminkan bahwa masyarakat Mekah itu sangat-sangat terbelakang. Itu sangat-sangat terbelakang, sangat-sangat
bodoh gitu ya, terbelakang banget gitu dari peradaban gitu ya. Gitu. Nah, jadinya masyarakat itu merupakan respon gitu ya. Ketika Nabi Muhammad menggigil tuh respon bahwa dirinya tuh sadar memikul amanah yang besar, memikul amanah yang luar biasa gitu. Dan lahirlah tanggung jawab, lahirlah action gitu ya. Nah, lahirnya action oleh Nabi Muhammad gitu. Salah satu contohnya ketika kita disadarkan bahwa kita tuh salah melakukan sesuatu, kita salah melakukan amalan-amalan, maka sadar dulu. Tahap awalnya itu penyadaran, penyadaran bahwa eh, yang dilakukan ini itu salah gitu loh. Nah, gitu. Kalau sadar ya insya Allah bisa memperbaiki. Gitu. Kalau misalkan salah tapi nggak sadar ya sulit itu memperbaikinya, tetap aja kesalahan sadar. Nah, action yang pertama ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu ya, revolusioner kita adalah ciri pokoknya itu adalah pembinaan dan pendidikan ya, tauhid gitu ya. Ciri-cirinya. Kemudian dilanjutkan ke periode Yastrib atau Madinah. Ini adalah pendidikan dalam arti luas sosial dan politik. Bentar. Oke, nah gitu teman-teman. Nah ini perlu disadari ada 2 poin ya, 2 poin 2 unsur yang perlu kita pahami gitu ya. Oke lanjut. Nah periode Mekah ini Nabi Muhammad ini ada dibagi lagi dari rahasia, semi rahasia dan terang-terangan. Nah dari rahasia ini Nabi Muhammad ini menyampaikan pada kalangan keluarga dan teman dekat. Jadi ketika udah mendapat wahyu, nah orang yang pertama yang Nabi Muhammad ceritain itu adalah istrinya gitu. Kenapa? Karena ke keluarga dulu dan keluarga dekat. Untuk apa sih? Untuk bisa dapat diterima gitu. Agar dapat diterima oleh oleh informannya gitulah, teman-teman. Nah, ketika di sana Nabi Muhammad juga eh, gak hanya berhenti di keluarganya saja, ketika teman dekat siapa sih Jaid ya kalau nggak salah, juru bicaranya tuh anak angkatnya itu. Kemudian share lagi ke yang lain. Nah, kemudian ini semi rahasia. Semi rahasia ini Nabi menyebarkan agama Islam ke lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Thalib dan Bani Hashim. Nah, jadi teman-teman, ketika sudah ngajak nih ke perorangan, personal-personal. Nah, Nabi Muhammad kan mikir kan kalau sendiri-sendiri kan lama ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad ini mengajak gitu ya ke bani-bani atau suku-suku, kelompok-kelompok suku yang ada di Mekah gitu ya, agar bisa menyebarkan Islam. Nah, kemudian juga nih ada periode yang ketiga, ini adalah terang-terangan ya. Terang-terangan ini berarti Nabi Muhammad ini adalah berdakwah ke segenap lapisan masyarakat bagi kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Nah, dakwah terang-terangan ini dimulai ketika Hamzah sudah masuk Islam. Hamzah itu panglima perangnya Mekah ya, masuk Islam. Akhirnya Nabi Muhammad mengumumkan bahwa dakwah ini terang-terangan bagi bangsawan gitu ya. Nah, ketika di Mekah juga ini Nabi Muhammad ini gak lancar gitu ya dakwahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini banyak dicerca gitu ya, banyak dihalang-halangi, banyak dihinakan, banyak dipukul dan sebagainya gitu. Nah, tentunya ini perlu disadari juga ya, ini merupakan pola dari Nabi Muhammad, perlu kita mencontoh. Ini teman-teman periode Mekah secara singkat ya. Nah, kemudian juga ada
periode Madinah. Periode Madinah ini adalah mendirikan masjid. Jadi ketika Nabi Muhammad beres dari Mekah, kan ada dakwah terang-terangan ya. Nah, dakwah terang-terangan tuh itu tuh sangat-sangat ditolak gitu ya sama masyarakat Mekah pada umumnya. Karena udah terhasut masyarakat Mekah tuh oleh pemimpin Quraisy gitu ya. Nah, akhirnya ketika masyarakat Muslim di sana disiksa, ya, kemudian hidupnya tidak tenang, gitu ya. Makanya ada penduduk Muslim yang di Mekah itu dibunuh. Ada 2 orang. Kenapa teh screen-nya mati? Enggak. Mau konfirmasi ada? Ah? Masih share screen ya? Atau tidak? Share screen tadi, Akang. Sekarang layarnya gimana? Masih share screen. Oh, masih ya? Kok di saya nggak ada? Oke, baiklah. Kayaknya ini yang bermasalah. Aman Oke. kan, teh? Silakan. Nggak apa-apa, aman. Nah, ini teman-teman, jadi ketika Nabi Muhammad itu dakwahkan di Mekah, jadi ketika itu dia mulus-mulus saja ya, banyak yang dibunuh. Ada orang siapa sih yang siapa lagi orang tua yang pertama masuk Islam itu dibunuh, suami istri. Itu ceritanya sangat miris ya, sedih juga kalau mendengar ceritanya. Jadi itu orang tua itu mempertahankan ya ketauhidannya untuk memeluk agama Islam, padahal baru banget dia masuk Islam. Wah, nggak kayak kita ya dari kecil sampai gede kayak gitu. Udah berpuluh-puluh tahun mungkin ya. Beda dengan itu. Tapi tauhidnya sangat-sangat kuat gitu ya. Nah, perlu disadari juga di sana perlu diambil hikmahnya ya, bahwa dalam rangka menanamkan atau memperkuat akidah tauhid kita itu bukan dilihat lama atau sebentarnya kita masuk Islam gitu ya, bukan sejauh mana kita masuk Islam ataupun sejauh mana kita baru belajar Islam, karena dari sejarah juga yang meninggal itu orang tua itu bisa ya membuktikan bahwa dengan waktu yang sebentar itu bisa membuktikan ketauhidannya gitu. Jadi teman-teman yang baru belajar ya, baru belajar Islam, yang baru bimbingan, yang baru gas lagi semangat ini, kan jangan menyerah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu ya, karena belajar itu sepanjang hayat, pendidikan itu sepanjang hayat, pendidikan itu dari lahir sampai meninggal gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi ke cerita Nabi Muhammad ini, bahwa ketika itu ada terjadi tahun-tahun kesedihan gitu ya di Nabi Muhammad ini. Tahun-tahun kesedihan ini ditandai dengan pamannya yang meninggal, kemudian masyarakat Muslim ditindas, sampai-sampai katanya Nabi Muhammad itu makan rumput gitu ya, kalau tidak salah. Sampai kurang gitu pasukan-pasukan makanan bagi masyarakat Muslim Mekah di sana. Nah, akhirnya setelah dapatkan wahyu, Nabi Muhammad ini hijrah ke Taif awalnya tuh, sebelum ke Yastrib ini ya. Tidak ke Taif, tapi di Taif itu ditolak teman-teman, dilempar sama anak-anak adik-adik ya. Ditolak lah intinya tuh ya, nggak aman lah ya kalau misalkan dakwah ke sana. Nah, akhirnya masyarakat Mekah yang memeluk Muslim itu hijrah ke Yastrib. Dan periode hijrah ke Yastrib ini sangat-sangat ciamik gitu ya. Sekitar jaraknya tuh Bandung Jogja ya. Bandung Jogja ditempuh dengan jalan kaki, di jalanan sekitar 5 hari gitu. Jadi manajemen logistik, manajemen perjalanan, manajemen orangnya juga sudah direncanakan dengan baik gitu ya oleh Rasulullah. Dimulai dari manajemen perjalanan gitu ya, bahwa jadi jalannya tuh bukan jalan yang umum gitu ya teman-teman. Bukan jalan umum yang sering dilewati. Misalnya kita kalau ke Bandung atau Bandung ke Jakarta kan jalannya itu lewat tol. Ini mah beda gitu jalannya. Gitu ya. Kemudian dibagi-bagi kloter. Nah, teman-teman. Sampai-sampai Nabi Muhammad tuh
terakhir gitu ya berangkatnya tuh. Kenapa terakhir? Karena memastikan bahwa umatnya sampai ke Yathrib. Nah, di cerita itu juga teman-teman, ketika Nabi Muhammad sebelum berangkat, malamnya tuh sudah disiapkan bahwa ada pembunuh bayaran dari Mekah untuk siap membunuh Nabi Muhammad. Tapi pas dibuka ternyata yang adanya itu Ali ya. Ali. Tapi Nabi Muhammad pas malamnya itu sudah berangkat gitu, hijrah ke Yathrib, didampingi sama Abu Bakar kalau tidak salah ya. Gitu. Nah, tentunya ini merupakan suatu momentum yang luar biasa gitu ya oleh umat muslim gitu. Hijrah yang sangat-sangat ciamik gitu ya. Kalau kita telusuri dengan dalam gitu cerita-ceritanya itu banyak kisah-kisah yang istimewa gitu ya ketika perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Gitu teman-teman. Oke, nah ketika sampainya di Madinah, nah di Madinah ini Rasulullah langsung mendirikan masjid. Nah pendirian masjid ini dilakukan atau dipilih oleh unta ya, unta yang ditunggangi oleh Rasul ketika sampainya di Yathrib. Nah unta ini adalah unta yang sudah mendapat tuntunan gitu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga milih di satu tempat itu didirikanlah suatu masjid. Kenapa bikin masjid ya? Karena untuk pertemuan gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Kalau sekarang mah kayak aula lagi ya. Cuman kalau dulu mah disatuin, masjid iya, aula iya, tempat belajar iya, dan sebagainya. Itulah definisi sesungguhnya tentang masjid. Nah, kemudian dikarenakan ada yang hijrah gitu ya dari Mekah ke Madinah, maka itu adanya dua kaum yaitu Ansor dan Muhajirin. Ketika Ansor Muhajirin itu bertemu di dalam satu tempat, makanya ini dikhawatirkan terjadinya perselisihan. Ini mah kaum apa gitu ya. Maka sama Rasul ini dipersatukan. Kaum Ansor dan Muhajirin, kaum Ansor ini dari Mekah ya. Ansor ini dari Yathrib, Muhajirin ini dari Mekah gitu ya. Jadi dipersatukan itu di sana bahwa kita tuh adalah saudara gitu ya. Nah, kemudian bikin perjanjian gitu ya, saling membantu antara sesama kaum muslimin. Nah, dan bukan muslimin sama kaum-kaum yang lain juga ya, Yahudi, Nasrani gitu ya. Kemudian meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru, bahwa di sini terjadinya ekosistem masyarakat, bahwa akan terjadinya masyarakat yang baru. Kemudian Rasul juga membuat piagam Madinah atau perjanjian dengan seluruh penduduk yang di Madinah, karena di masyarakat itu perlu ada tatanan sosial gitu ya teman-teman, perlu adanya aturan-aturan yang disepakati gitu ya, untuk terjadinya suatu proses keberjalanan masyarakat dengan indah, dengan harmoni, hingga terjadinya masyarakat yang madani. Nah, kemudian ini ada periode penyebaran Islam dan peradabannya, dimulai sejak masa Rasulullah pada abad ke-6 hingga saat ini. Nah, terdapat 3 periode ya teman-teman, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, yang pertama ini periode klasik ya. Periode klasik ini disebut sebagai masa-masa keemasan Islam gitu ya. Sebelum Rasul, sesudah Rasul gitu ya. Nah, ini dilanjutkan gitu ya oleh Abu Bakar ya, menjabat sebagai Amirul Mukminin. Ini 632 sampai 634. Dan ini rata-rata Khulafaur Rasyidin ini menjabatnya itu sebentar ya teman-teman. Kita lihat aja nih contohnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang berapa tahun ini? 5 tahun. Dan ini meninggalnya tuh rata-rata ini. Itu luar biasa sekali. Tapi mereka tidak gentar gitu ya. Nah, malah ketika zaman Utsman bin Affan gitu, 2/3 dunia itu bisa dikuasai teman-teman. Gitu. Tapi dengan periodenya sebentar gitu ya. 10 tahun, 5 tahun, 12 tahun. Kalau sekarang itu 2022 Masehi, berarti ini udah berapa tahun ya? 1400 yang lalu.
1400-an yang lalu, masa-masa kejayaan Islam. Oke, nah kemudian juga ini ada masa kemajuan Islam. Kemajuan Islam ini sampai 1000 Masehi ya. Bagaimana budaya-budaya Arab ini berkembang, ilmu keagamaan mulai disusun, penyair-penyair Arab bermunculan, kemudian perhatian dalam bidang tafsir, hadis fikih dan ilmu kalam. Ini terjadi pada dinasti ya. Kan ketika di zaman Khalifah itu lanjut kepada dinasti ya. Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani gitu ya. Nah, kemudian ini masa disintegrasi. Masa disintegrasi ini berarti masa di mana Islam itu mundur dari peradaban atau dari panggung-panggung peradaban dunia. Nah, ini kemudian juga ada upaya-upaya diterjemahkannya ilmu pengetahuan dari Islam ini diterjemahkan kepada ahli-ahli filsuf dari Islam ke Eropa gitu ya. Jadi sebetulnya teori-teori kita ketika di kuliah, ketika di sekolah itu sebetulnya teori-teori dari Islam, karya-karya filsuf Islam. Cuman dikarenakan ada distorsi sejarah gitu ya, ada penyelewengan sejarah, makanya ada kemunduran gitu ya sejarah. Sebetulnya itu hasil-hasil karya dari Islam ini. Nah, tentunya teman-teman banyak sekali ya faktor-faktor peradaban Islam yang kita bisa lihat gitu ya. Dan bisa kita rasakan tentunya bahwa Islam ini sangat berperan ya. Sekali lagi Islam ini sangat berperan di kancah dunia internasional gitu ya. Karena perlu diketahui Islam ini adalah bangsa yang besar ya, bangsa yang bisa menaklukkan Konstantinopel, bangsa yang bisa menaklukkan Romawi Persia ketika zaman itu, bahwa negara yang besar. Nah, sekarang juga nanti bahwa Islam itu akan bisa kita menaklukkan dunia gitu. Karena kalau dari sejarah, jadi kalau dari lihat pertolongan Allah itu pasti akan ada. Karena ketika Islam itu merebut kekuasaan, salah satunya itu dengan perang, maka kalau dilihat dari segi logistik dan dari segi pasukan itu sangat-sangat kurang. Gitu ya, salah satunya di perang Badar itu kan kurang, latihan juga enggak, perang latihannya juga dikit, persiapan kurang. Ini langsung perang. Nah, tapi tentunya sama Allah ditolong, Allah yang surkum. Barang siapa yang mendorong agama Allah, pasti Allah akan menolong. Nah, jadinya pasti sama Allah tuh ditolong lah. Kalau misalkan hitung-hitungan logika manusia itu nggak akan menang, tapi sama Allah tuh menang. Itu di sana luar biasanya pertolongan Allah. Makanya perang Badar tuh kan mulainya tuh kan bulan Ramadan. Kita juga sekarang bulan Ramadan. Dan perang Badar itu dilakukan di tahun 2 Hijriah. Di mana tahun 2 Hijriah itu adalah tahun pertama bagi masyarakat muslim itu puasa. Jadi perdana puasa, perdana juga perang. Ya. Luar biasa ya. Gitu. Bagaimana ketauhidan gitu ya. Disokong yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasul ini bisa dibuktikan gitu teman-teman. Bisa dilandingkan gitu. Bahwa dengan waktu dia menjadi muslim itu dari Mekah ke Madinah itu 13 tahun, maka itu bisa dibuktikan teman-teman. Gitu. Nah, kita udah muslim dari kecil, ya bisa dibuktikan juga. Nah, sekarang berjuangnya dengan apa? Misal dengan pikiran, dengan potensi, gitu ya. Misal potensinya ada yang potensi dari guru, potensi dari atlet, potensi dari penyanyi, misal. Itu silakan dimanfaatkan, dimaksimalkan. Bagaimana kemampuan kita dikerahkan gitu ya, untuk kejayaan Islam. Gitu. Oke, teman-teman segitu dulu aja bahan pancingan untuk diskusi ini. Semoga ini bisa diskusi lebih lanjut dan bisa mendapat tukar wawasan sama kita. Gitu. Saya kembalikan kepada MC atau moderator tadi. Iya.
Terima kasih Kang atas penjelasan materinya, luar biasa ya. Kalau untuk saya pribadi nih, jadi keingatan kembali tentang sejarah Islam itu sendiri ya, karena untuk saya sendiri lumayan cukup lama sih untuk apa ya, udah lama ngebaca-baca lagi, ngedengerin sejarah tentang sejarah perjuangan gimana Islam berjaya pada akhirnya gitu. Dan ini, nah untuk sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi bagi para teman-teman di sini yang mau bertanya silahkan, nggak usah malu-malu ya. Bertanya boleh langsung atau boleh juga misalnya aduh masih malu nih. Ya udah di kolom komentar juga boleh ya, silahkan. Siapa tahu nih ada yang belum dimengerti tadi atau ada yang Kang pengen lebih detail lagi deh ngebahas tentang poin apanya yang tadi sudah di-share screen ya dari Akangnya. Siapa tahu ada yang masih penasaran gitu. Bagi para panitia juga silakan ya kalau mau nanya ya. Ini bukan hanya khusus peserta aja. Oke Kang, mungkin selagi menunggu peserta ini masih mikir-mikir mau bertanya apa ya, mungkin bingung. Kalau diri saya sendiri, saya juga mau nanya sebenarnya Kang. Kan kalau untuk judul ini, judulnya adalah Kuatkan Hati dengan Iman, ya, dan Taklukkan Isi Dunia dengan Al-Quran. Nah, big question-nya adalah bagaimana sih cara kita taklukkan dunia? Tadi Akang udah ngejelasin tentang, oh ini step by step kalau sejarah itu dulu seperti ini gitu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwah dari keluarga terus ke suku-suku gitu. Dan akhirnya berjaya gitu dengan proses yang cukup panjang. Tapi di sini yang pengen saya pribadi tahu gitu Kang. Kalau saya di posisi misalnya untuk sekarang kan kita tuh jauh banget ya Kang dari Nabi Muhammad SAW. Pokoknya emang udah sangat-sangat jauh gitu. Nah, untuk saya hidup di zaman sekarang ini saya kayak aduh kuatkan hati dengan iman. Kadang saya juga ngerasa masih naik turun gitu. Nah, saya mikir, saya aja masih naik turun nih, bagaimana caranya taklukkan isi dunia dengan Al-Quran gitu. Nah, saya pengen dapet tips nih dari Akang, gimana ya supaya giroh untuk semangatnya untuk menimba ilmu, khususnya lebih ke kajian Islam itu sendiri gitu, itu untuk bisa lebih istiqomah dan semangat, karena biasanya kadang ujian meniti kebaikan tuh ya itu gede banget ya Kang. Jadi bagaimana cara supaya tetap bisa yuk semangatnya itu sama kayak para pendahulu lah, atau bisa juga lebih semangat gitu. Itu aja sih Kang kalau dari saya. Oke, terima kasih Teh Dini. Bagus sekali ya pertanyaannya. Oke, jadi dari tema sendiri kan kuatkan iman gitu ya untuk taklukkan dunia. Jadi sebetulnya ini tuh salah satu tahapan gitu ya. Kuatkan iman dulu, baru bisa menaklukkan dunia. Nah, cara atau tips and trick mungkin cara menaikkan iman nih yang mungkin bisa dikatakan futur gitu ya, atau lagi turun-turunnya gitu ya. Nah, sebetulnya ini tipsnya lebih ke diri sendiri ya, bukan ada hadis atau Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Kalau diri saya pribadi, ini mencari ilmu agama itu yang pertama gitu ya. Kenapa mencari ilmu agama yang pertama? Karena kalau mencari ilmu kita tuh tahu gitu akan pentingnya ilmu. Gitu. Ketika ilmu itu diisi, maka iman itu juga akan naik. Perut itu kan perlu asupan makanan. Iman perlu atau hati perlu asupan zikir, pikiran perlu asupan ilmu. Gitu ya. Makanya itu kita saring-saring mengisi gitu ya ketiga hal tersebut. Kita makan tiap hari, misal sehari 2 kali ya kalau misalkan bulan Ramadan. Nah, ya minimal kalau misalkan ya, isi hati dan pikiran juga minimal sehari 2 kali lah ya.
dijadwal aja, misal satu SKS misalnya, sekarang ini juga contohnya satu SKS nih. Nah gitu, satu SKS tapi 2 kali, misal sore sama subuh, misal subuhnya ada kultum, contoh ini ya, itu mencari ilmu. Kemudian taklukkan dunia dengan si Al-Quran. Nah, karena cara menaklukkan dunia itu ada di Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang problem masalah yang ada di dunia ini yang terlepas dari Al-Quran. Nah, salah satunya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 nih. Tadi kalau buka il malaikat ini khalifah, bahwa kita tuh menjadi khalifah di muka bumi. Berarti bukan khalifah untuk diri sendiri. Ya minimal step by step lah, minimal untuk diri sendiri, lingkungan keluarga, masyarakat, kabupaten kota ya, mungkin gubernur, daerah sampai ke dunia. Nah gitu, di sanalah kita bisa menggapai dunia gitu dengan Al-Quran. Nah, caranya seperti apa? Step by step ya. Step by stepnya ya kita mencontoh Rasul gitu caranya. Kan kita udah suri tauladan yang baik gitu ya. Nah, suri tauladan yang baik itu caranya itulah belajar sejarah-sejarah kisah-kisah para rasul, para nabi, para sahabat gitu ya. Itu salah satu cara menguasai. Kemudian juga itu kan cara meng-up gitu ya, cara input hal-hal positifnya. Nah, hal-hal negatifnya juga kita harus dihilangkan gitu ya. Hal-hal negatifnya contohnya apa ya? Hindari hal yang berbau maksiat gitu ya. Gimana ya? Kalau zaman-zaman sekarang suara petasan. Ada suara petasan gak apa? Nih bocil-bocil biasanya. Nah, kan kita berada di zaman yang keempat ya, zaman dimana pemimpin yang menggigit, terus ada kezoliman ya. Pastinya maksiat tuh pasti ada ya. Nah, gimana caranya kita meminimalisir lah? Pastilah ada lah maksiat tuh. Misal sekarang juga dalam sehari dalam Ramadan adalah, meskipun katanya setan tuh digerombol dan sebagainya, dikunci gitu ya. Jauhi itu tuh hal-hal. Nah, karena itu tuh maksiat itu akan mengotori iman kita gitu. Jadi ada cerita ya di Imam Syafi'i ya kalau tidak salah. Jadi beliau tuh menghafal Al-Quran ketika beliau melihat tumit cewek, maka kepalanya tuh hilang sebagian. Itu saking pentingnya kita menjaga dari maksiat gitu ya, sehingga kita tidak terkotori iman. Nah, kemudian juga ini penting banget dalam sejarah itu kan, tadi juga udah dibuka sama saya bahwa umat Islam tuh jarang banget ya membaca sejarah. Makanya kita terus belajar sejarah Nabi dan Rasul, sejarah kejayaan Islam. Medianya banyak, baik itu dari YouTube, baik itu dari film, itu YouTube-nya bisa dari ceramah kita sambil tiduran ngedengerin apa gitu, daripada enggak gitu ya. Nah sekarang tuh ya generasi yang malas mager dan sebagainya gitu. Rebahan. Rebahan gitu ya. Dimaksimalin aja kalau di motor misalnya. Di motor ini gimana caranya? Misal di motor ini sambil di jalan. Sambil di jalan ini kita ngapain? Apa suka? Bentar. Nah, di jalan ini ngapain? Nah, beli aja. Oh, kalau saya mah beli ini teh. Beli headset Bluetooth. Kan kalau kabel kan ribet ya. Kalau udah disimpan di celana dah handphonenya. Terus kemudian si kabelnya harus ke jaket. Ribet lah. Beli aja headset Bluetooth murah. Yang 100 ribuan juga ada. Beli aja kan tinggal konekkan Bluetooth bisa ngedengerin kajian atau hafalan gitu sambil jalan kan. Perjalanan di jalan lumayan setengah jam tuh kan udah beres tuh. Nah, gitu. Itu medianya dengan belajar. Kemudian juga kalau susah lagi, gaul dengan orang-orang yang soleh. Bukan orang yang soleh, orang yang OTW berusaha untuk menjadi orang yang soleh gitu. OTW ya, Kang. OTW karena yang soleh mah kan itu ukurannya dari Allah ya. Iya, betul-betul. Nah, bergaul dengan orang yang sama-sama ingin menjadi orang yang pantas di hadapannya, orang yang soleh,
yang pengen menjadi orang yang soleh, solehah gitu ya. Gitu. Nah, itu teman-teman salah satu cara meningkatkan kita iman. Jadi diawali dengan iman, maka kita akan menaklukkan dunia. Gitu. Hal yang sepele ya. Iya. Jadi bagaimana kita cari circle yang sesuai dengan kita, circle pergaulan, pertemanan. Udah gak zaman lagi kita nyari teman yang nongkrong gaji. Boleh nongkrong tapi yang bermanfaat. Gitu. Boleh main game tapi main gamenya yang bermanfaat. Gitu. Boleh nonton K-pop, Korea drama dan sebagainya boleh. Nah, asalkan nanti diskusi gitu ya, diskusi dengan hal yang positif. Boleh aja gitu. Kemudian cewek-cewek apa lagi? Boleh masak, boleh menghabiskan waktu masak. Agar dimasaknya ngobrol-ngobrol dengan konten-konten yang positif gitu. Terus cewek-cewek teh apa lagi ya? Jalan-jalan. Cowok juga bisa ya Ikhwan. Bisa jalan-jalan asal diisi dengan kegiatan yang positif, terutama tentang sejarah gitu. Bisa kan sejarah juga kan banyak, sejarah Rasul, sejarah para sahabat, sejarah para mungkin sejarah para wali yang mungkin di sini yang terdekat gitu. Banyak literatur yang perlu kita baca. Gitu Teh Dini. Iya Kang, terima kasih atas penjelasannya. Jadi udah mulai terbuka nih pencerahan ya. Ternyata memang dari hal kecil dulu ya, kebaikan-kebaikan kecil yang tadi yang paling saya apa ya kerasa apa ya, oh ini simpel banget nih. Ternyata dengan coba misalnya kita kayak perjalanan dengerin tadarus ceramah ya, bener juga sih. Itu. Dan ataupun zikir juga ya Kang ya. Nah, ini mungkin bisa ini dipersilakan satu pertanyaan lagi mungkin ada yang mau bertanya yang baru masuk? Iya. Boleh? Udah paham. Yang baru masuk apa ini mungkin Aku dong, boleh nggak? Kenapa? Boleh. Mau nanya. Ya tadi kan ada beberapa sebab kemunduran, kemunduran Islam gitu kan nggak dibahas kan tadi. Boleh nggak bahas satu atau dua kayak gitu yang mungkin kondisi problemnya itu deket lah gitu sama kita di Indonesia. Apa? Contoh kemunduran. Tadi kan ada slide tentang kemunduran ini kan, kemunduran Islam. Nah itu kan nggak dibahas. Salah satu kemunduran Islam tuh ini Teh. Ya tadi kan nggak dibahas kan gitu. Nah bisa nggak dibahas yang mungkin kayak satu atau dua yang dekat lah gitu sama keadaan kita di Indonesia gitu masalahnya. Wah, ini salah satu kemunduran peradaban umat Islam tuh yang sekarang dirasakan tuh. Tadi kan udah ya, munduran ilmu ya. Bahwa umat Islam tuh sekarang tuh rasanya tuh terbelakang gitu ya. Kampungan gitu, nggak modern. Nggak modern tuh bukan dalam artian kebarat-baratan ya. Tapi modern ini mampu berinteraksi atau memahami tentang perkembangan zaman itulah secara simpelnya. Nah, tapi hal yang perlu kita sadari, hal yang perlu kita pahami bahwa ternyata yang terdekat itu kemunduran umat Islam itu apa sih? Adanya perpecahan umat. Kan kalau Rasulullah dulu ketika menyatukan kaum muhajirin dan ansor tuh biar gak pecah-pecah ya. Wantasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu gitu ya. Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai gitu kan ya. Nah, itu salah satu asbab nuzulnya. Nah, sekarang tuh kemundurannya itu terpecah belah Teh. Banyak umat Islam tuh terprovokasi, kemudian banyak umat Islam yang ya katakanlah miskin gitu ya, terbelakang. Kita lihat aja perumahan-perumahan yang ada di sekitar kita di Bandung atau di Bogor itu ya. Perumahan yang elit sama perumahan yang biasa aja. Perumahan yang elit sama perumahan yang digang-gang. Itu perumahan elit siapa sih yang tinggal? Perumahan yang digang siapa sih yang tinggal? Kalau misalkan perumahan digang yang banyak yang tinggal dan perumahan elit yang banyak yang tinggal tuh orang non-muslim berarti ya bisa terjawab. Ada kan perbatasan gitu ya perumahan elit itu ya nih. Perbatasan gitu ya.
Ada sama perumahan elit sama kampung gitu, bisa dilihat di sana. Nah, kemudian juga saya pernah ibroh berpikir ya. Pernah gak lihat makam Cina sama makam kita? Bentar. Bentar ya. Iya. Ya lanjut. Jadi bahwa makam Cina tuh, entah nanya dulu, gedean mana makam Cina sama makam umat Muslim? Cina. Cina ya. Dan makam Cina tuh sangat luas dan biasanya satu tempat aja. Misal di Bandung tuh di Kadut, gitu ya. Makam umat Muslim terpecah belah. Lihat gak? Pecah belah ya. Ini mah makam keluarga anu, nah aja di lingkungan itu makam keluarga anu. Nah itu bisa dilihat persatuannya, gitu. Tuh orang Cina mah bersatu, mau beli sekian hektar lahan untuk pemakaman umat Muslim. Nah, gitu ya. Bahwa ini sangat-sangat dilandasi juga ya, bahwa persatuan di umat Muslim itu sangat penting. Gitu. Tidak ada kemenangan tanpa persatuan. Jadi kalau mau menang umat Muslim ya, pengen menang menguasai dunia, maka bersatu dulu. Kan Rasul juga awalnya menyatukan Muhajirin dan Ansor sebelum bisa mengalahkan Mekah tuh. Kalau agak bersatu ya sulit. Gitu, itu salah satu aspek yang sampai sekarang kerasa gitu ya. Karena umat Islam juga kan ada musuh gitu ya. Musuh yang selalu menggerogoti lah hakikatnya iblis ya. Dengan politik divide et impera ini sangat-sangat efektif begitu ya bagi masyarakat Muslim di Indonesia khususnya. Ngadu domba terus aja dia adu domba sampai sekarang juga. Dari zaman Belanda sampai sekarang adu domba politiknya. Dan itu sangat efektif gitu. Anehnya tuh ya. Padahal kalau misalkan kita belajar sejarah pasti akan meminimalisir itu adu domba itu. Kalau kita memahami sejarah. Gitu. Gimana Teh Norma, sudah terjawab? Ya, sudah. Syukron. Oke, terima kasih. Ya baik, karena waktu menunjukkan sudah mau pukul 5 sore hari, kita tutup sekian saja ya. Nah sebelumnya saya ingatkan sebagai sebagai perwakilan dari teman gue, ingatkan tentang feedback ya. Jangan lupa diisi form feedbacknya. Terus jangan lupa juga ingat insya Allah nanti di sebelum akhir kajian kelas kita akan ada hampers juga bagi teman-teman yang senantiasa rajin nih ngerangkum, terus tag ke IG @teman gue ID nanti peserta yang terbaik insya Allah di akhir pertemuan akan mendapatkan hampers. Nah sebelumnya boleh Kang untuk doa sebelum tutup kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Marilah teman-teman kita memanjatkan doa ya kepada Allah sebagai wujud kita bahwa kita hamba yang sangat-sangat tidak berdaya, yang sangat-sangat tidak mempunyai pengaruh ya tanpa pertolongannya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukurin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbal alamin, lancarkanlah kegiatan kami. Lancarkanlah cita-cita kami, capailah cita-cita kami. Istiqomahkanlah kami dalam belajar, dalam bimbingan, dalam menjemput ridho-Mu. Semoga kami senantiasa
berada di jalan-Mu ya Allah. Permudahlah teman-teman kami ketika kami mengajak ke dalam ketaatan, ketika kami mengajak ke dalam kebaikan. Dan semoga di Ramadan kali ini kita dapat istiqomah dan mendapat gelar orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada pemateri hari ini, Kang Husni, sudah meluangkan waktu untuk bisa mengisi di kajian teman gue. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sampai detik ini hadir di kajian teman gue. Semoga nanti di next pertemuan bisa lebih maksimal lagi dan semakin banyak yang bisa menuntut ilmu bareng-bareng lagi. Nah, sebelum ditutup, saya izinkan saya untuk ini ya merangkum sedikit kesimpulan dari kajian hari ini. Judulnya kajian hari ini adalah kuatkan hati dengan iman dan taklukkan isi dunia dengan Al-Quran. Nah, Kang Usi telah menyampaikan bahwa menjelaskan tentang bagaimana perjalanan awalnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan tugas mengemban dakwah dan akhirnya bagaimana Islam itu sempat berjaya gitu. Nah, yang poin penting yang saya dapat di momen kali ini adalah waktu itu tidak menentukan ketahuidan seseorang gitu. Jadi bagi tadi teman-teman yang bahkan saya juga yang masih baru mau untuk meniti ilmu lagi, memperdalam lagi tentang keilmuan Islamnya, itu jangan insecure lah, karena kita semua dapat kesempatan untuk bisa bisa benar-benar lebih bertauhid kepada Allah gitu. Jadi itu based on story dari kisahnya Sumayyah ya. Nah, dan poin yang penting lagi adalah di sini saya ambil barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Ya, tadi balik lagi tentang kisah-kisah yang perang Badar yang mungkin secara logika itu tidak ternalar, kok bisa dengan kondisi yang belum siap, dengan pasukannya sedikit bisa menang gitu. Berarti di sini terbukti bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Jadi bagaimana kita menumbuhkan keyakinan kita 100% bahwa ini niatnya untuk menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong dan akhirnya terbukti. Berarti gimana PR kita untuk bisa lebih meyakinkan 100% tentang semua ketetapan-ketetapan yang udah Allah berikan di dalam Al-Quran dan di penjelasan di hadis. Oke. Nah, paling sekian dari kajian hari ini. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul salam. Oke. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.